Dalam dinamika modernisasi pertahanan maritim Indonesia, pertanyaan mengenai kemungkinan akuisisi fregat FDI di masa depan memang telah lama menjadi perbincangan di kalangan pengamat dan pemerhati pertahanan. Kapal perang canggih buatan Prancis ini sempat masuk dalam diskursus kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dan Prancis, meski belum pernah berujung pada kontrak resmi. Lalu, apakah masih ada peluang FDI akan diakuisisi Indonesia di masa depan? FDI merupakan fregat generasi terbaru yang dikembangkan oleh Naval Group untuk Angkatan Laut Prancis dan pasar ekspor. Kapal ini dirancang sebagai platform tempur digital penuh, dengan arsitektur sistem terbuka dan kemampuan peperangan multidomain. Bagi Indonesia, ketertarikan terhadap FDI bukan tanpa alasan. TNI Angkatan Laut tengah berupaya memperkuat kemampuan peperangan anti-udara jarak menengah hingga jauh, anti kapal selam, serta interoperabilitas dalam operasi gabungan. FDI menawarkan kombinasi tersebut dalam satu platform berbobot 4.000 ton lebih. Salah satu keunggulan utama FDI adalah radar AESA Seafire 500, yang mampu mendeteksi dan melacak banyak target secara simultan. Radar ini memberi kemampuan pertahanan udara area yang lebih kuat dibandingkan banyak fregat lainnya di kawasan. Dari sisi persenjataan, FDI mampu membawa rudal permukaan udara Aster 15 maupun Aster 30, yang memberikan kemampuan pertahanan udara jarak jauh. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, kemampuan ini relevan untuk melindungi gugus tugas laut dari ancaman udara modern. Selain itu, desain FDI sudah mengadopsi konsep peperangan siber dan perlindungan digital sejak tahap awal rancangan. Artinya, kapal ini tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga dirancang agar tahan terhadap gangguan elektronik dan serangan siber. Namun, realitas pengadaan alutsista tidak hanya ditentukan oleh spesifikasi teknis. Faktor anggaran menjadi pertimbangan utama. FDI termasuk dalam kategori fregat berteknologi tinggi dengan harga yang cukup mahal, terutama jika dilengkapi paket senjata lengkap. Indonesia sendiri saat ini telah menjalankan proyek fregat merah putih berbasis desain Aeroweat 140, serta kerjasama dengan Italia dalam pembelian 2 unit fregat PPA kelas Brawijaya, sehingga prioritas anggaran dan kesinambungan proyek dalam negeri tentu menjadi pertimbangan strategis pemerintah. Meski demikian, peluang di masa depan tetap terbuka. Indonesia memiliki hubungan pertahanan yang semakin erat dengan Prancis, termasuk dalam pengadaan pesawat tempur dan kerjasama industri lainnya. Hubungan ini menciptakan jalur diplomasi pertahanan yang aktif. Jika nantinya Indonesia membutuhkan fregat tambahan dengan kemampuan pertahanan udara area yang lebih kuat, FDI dapat kembali masuk radar evaluasi. Terlebih jika ditawarkan dengan skema produksi bersama atau transfer teknologi. Skema pembangunan sebagian unit di galangan nasional, seperti PT PAL juga bisa menjadi faktor penentu. Indonesia cenderung memprioritaskan penguatan industri pertahanan dalam negeri, dibanding sekadar pembelian jadi. Dari sisi geopolitik, dinamika Indo-Pasifik yang semakin kompleks juga mendorong negara-negara kawasan untuk memperkuat armada lautnya. Kehadiran kapal selam nuklir di kawasan dan peningkatan kemampuan rudal regional dapat memicu kebutuhan platform pertahanan udara laut yang lebih mumpuni. Namun keputusan akuisisi akan sangat bergantung pada doktrin dan struktur kekuatan yang ingin dibangun oleh TNI Angkatan Laut dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Apakah fokus pada kuantitas kapal atau kualitas pertahanan udara berlapis, itu akan sangat menentukan arah pengadaan. Secara realistis, dalam jangka menengah ataupun jangka panjang, opsi atau kemungkinan akuisisi FDI masih belum sepenuhnya tertutup. Apalagi jika Naval Group kembali menawarkan paket yang kompetitif, termasuk pembiayaan lunak atau partisipasi oleh galangan kapal dalam negeri yang signifikan, di mana faktor ekonomi seringkali sama pentingnya dengan faktor militer. Kesimpulannya, FDI memang bukan prioritas saat ini, tetapi juga bukan kemungkinan yang mustahil. Dalam dunia pertahanan, opsi strategis jarang benar-benar ditutup. Selama kebutuhan operasional dan kemampuan fiskal memungkinkan, peluang Indonesia mengakuisisi FDI di masa depan tetap ada, dan tinggal menunggu momentum yang tepat.